Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridwa'illahi ta'ala wa lidafil balaya wal musannif fi hadzal kitab والذين سبقونا بالإيمان من أهل هذا المسجد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya maka dengan sebab rahmat dari Allah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kamu Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Nabi. Walaupun tafazzal ghalidhal qalbi, dan jikalau engkau keras, kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, maka tentu mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'fu, maafkanlah anhum, dari mereka, wastaghfir, dan mohonkanlah maaf lahum, kepada mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka para sahabat, fil amri, di dalam urusan, di dalam setiap urusan. Fa idza azamta, apabila engkau azam, bertekad melakukan sesuatu, fatawakkal 'alallah, berserah dirilah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Iba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, mumtanan alaihi wa alal mu'minina bimal anabi qalbuhu ala ummatihi al-muttabi'ina li amrihi. Jadi ini adalah ayat Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW. Tentunya perintah kepada Rasul ini adalah
juga perintah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kenapa? Karena orang yang beriman itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang lain kemarin kita diminta supaya taat pada Allah dan Rasulnya. Qul atiullaha wa atiur Rasul. Jadi, taatlah kalian pada Allah, taatlah pada Rasul. Demikian juga dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah suri tauladan yang paling baik. Ini perintah kepada Nabi sekaligus kepada orang yang beriman supaya berlembah lembut ala ummatihi, ya, al-anu bihi qalbuhu, supaya berlemah lembut hatinya ala ummatihi, atas umatnya, al-muttabi'ina, yang mengikuti li amrihi, atas perintah-perintahnya. Kemudian Allah melarang untuk berbuat kasar, ya, berbuat kasar. Fadzal itu kasar di dalam bicara. Ghalidul qalbi, hatinya keras. Jadi awak dhewe niku mboten kalih Gusti Allah diperintahkan supaya tutur kata juga yang lemah lembut, ojo ngomong kasar. Masya Allah, banyak ayat yang menyampaikan seperti itu, ya. Bahkan di dalam surat Luqman itu Allah berfirman, faqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanakanlah di dalam langkahmu, di dalam berjalanmu, di dalam gaya hidupmu. Waghdud min sautika, rendahkanlah di dalam kamu berbicara, dalam suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamil, sesungguhnya seburuk-buruk ucapan, seburuk-buruk suara adalah suaranya himar. Seperti itu. Fa bima rahmati minallahi linta lahum ay syai'un ja'alaka lahum layyinan laula rahmatullah bika wa bihim. Ini pun kita atau Nabi disampaikan bahwa kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, maka kamu tidak bisa berlemah lembut. Kita bisa lemah lembut kepada orang lain, Pak, kalau mendapatkan rahmatnya Allah. Nak gak dirahmati Allah, angel wong niku arep berlemah lembut kepada siapapun, niku angel. Masya Allah. Ai syai'un ja'alaka lahum layyinan laula rahmatullahi bika wa bihim. Jadi kalau rahmatnya Allah tercurah kepadamu dan rahmatnya Allah ada bersama mereka, tentu kalian tidak bisa berlemah lembut kepada mereka. Wa qala qatadah fa bima rahmatin minallahi linta lahum yaqulu fa bi rahmatin minallahi linta lahum. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad bisa berlemah lembut atas mereka. Wa masilatun, ma ini adalah masilah, ma yang menghubungkan bima. Sebetulnya fabi rahmatillah itu bisa, cukup fabi rahmatim minallah itu bisa. Tapi di sini ditambahi ma. Ya memang kadang di dalam tata bahasa Arab kadang-kadang bi itu dijejer dengan ma. Kemudian setelah ma
itu rahmatin, kadang gabung dengan isim ma'rifat, kadang gabung dengan isim nakirah. Kalau isim ma'rifat itu sebagaimana ini fabima rahmatim minallah, itu isim ma'rifat. Kenapa dimudhofkan kepada Allah? Itu niku tata bahasa Arab. Di dalam ayat yang lain ini fabima naqdihim mitsaqahum. Ini di dalam surat An-Nisa 155 itu contoh ma disambung dengan isim ma'rifat. Maka dengan fabima naqdihim mitsaqahum, dengan kerusakan mereka atas janji mereka. Naqdihim itu isim ma'rifat. Ini contoh di dalam surat An-Nisa 155. Kadang digabung sama isim nakirah, ma itu. Amma qalilin. Ini surat Al-Mu'min ayat 40. Ini digabung sama isim nakirah. Isim nakirah itu isim yang belum tertentu ya, isim yang bersifat general. Kalau makrifat itu yang spesifik, itu begitu. Naqdihim mitsaqahum, ini spesifik. Fabima rahmatin minallah, ini spesifik, rahmat dari Allah, bukan rahmat dari siapa-siapa. Maka kadang ma digabung seperti itu. Maka dari itu fabima rahmatin minallah lintalahum ay bi rahmatin minallah. Artinya bahwa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hasan Basri hadza khalqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu bihi. Nah, menurut Hasan Basri, makna dari fabima rahmatin minallah lintalahum bahwa Nabi itu memang sudah didesain oleh Allah memiliki hati yang lembut, tutur kata yang halus, itu memang sudah didesain dari Allah. Ini menurut Hasan Basri. Wa hadhil ayatul karimatu sabihatu biqouli ta'ala qad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan ini setara dengan ayat Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beberapa waktu lalu ulama menyampaikan ayat ini. Jadi bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya ini luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, berat menanggung beban dari umatnya. Jadi Nabi itu luar biasa. Jadi kenapa kok berat? Jadi Nabi itu melihat kita dengan kacamata akhirat. Bagaimana tidak, Pak? Kalau Nabi melihat dengan kacamata akhirat, orang yang tidak taat kepada Allah itu seperti dibakar di atas api. Dan nanti di akhirat di neraka otomatis dia akan dibakar. Maka Nabi itu hatinya luar biasa remuk redam, memikirkan umat ini sangat berat menanggung perasaan dari umat ini kalau umat ini tidak taat kepada Allah. Ki padha awak dhewe pamane ndi anak lara koma ning rumah sakit. Wong tua kira-kira iso turu gak? Mboten iso turu gak iso. Molak-malik. Niki nek wong tua sing normal. Nek wong tua gak normal, anake lara koma udut, lepas. Bahkan kadang-kadang anake lara HP-an. Kadang waliane ya sing loro pake anake HP-an jaga.
Astagfirullah. Padahal orang tua berada di ujung sakaratul maut. Niki Pak. Makanya Nabi itu melihat umat adalah seperti itu. Hati beliau lembut terhadap umat ini, merasa kasihan kalau umat ini tidak mendapatkan hidayah. Maka Nabi doa sampai nangis-nangis. Jadi Nabi itu kalau malam doa nangis basah, banjir air mata. Sing disusahin apa umati, umatku. Makanya sampai mau wafat yang disebut juga umatku. Di dalam riwayat nanti di hari kebangkitan, ketika seluruh manusia pada dibangkitkan, pertama yang dibangkitkan juga adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun ketika dibangkitkan tanya pada Jibril, bagaimana umatku? Sing ditakokne umat. Itu sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Ngoten. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Maka Nabi itu sangat-sangat ingin agar kalian itu beriman. Nabi pengen semua manusia itu beriman kepada Allah. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman lebih sayang lagi. Nabi toleran dan menyayangi orang-orang yang beriman. Dan ini sama, Nabi memiliki sifat kasih sayang. Luar biasa. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Haywah hadatsana Baqiyah ila akhirih. Qala akhadha biyadi Abu Umamah al-Bahili wa qala akhadha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abu Umamah inna minal mu'minina mal yalinu li qalbuhu. Niki Pak. Telah menceritakan kepada kami Abu Rasid al-Hubrani berkata, Abu Rasid al-Hubrani berkata, akhadha biyadi Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili meraih tangan saya, kemudian menggandeng saya. Niki Abu Umamah al-Bahili gandeng tangane Abu Rasid al-Hubrani niki muride. Cucu digandeng kalau Abu Umamah al-Bahili. Kemudian berkata, aku dulu juga digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Umamah, sesungguhnya termasuk ciri orang yang beriman adalah orang yang bisa melembutkan hatinya untukku, untuk taat kepada Rasulullah, untuk agama Allah. Niki Pak, cirine wong sing iman niku sing atine lembut untuk urusan agama. Nah urusan di luar agama ya Pak, ya tetep Pak digawa lemah. Makanya cirine wong iman niku atine lembut. Nah atine keras wangkot, nah niki berarti waliane imane lemah. Dan tadi Pak, supaya hatinya lemah lembut harus dapat rahmatnya Allah. Carane oleh rahmatnya Allah pripun? Mlebu masjid. Makanya nak mlebu masjid niku atine niku iso lembut sekeras apapun. Makanya pemulah nak iso teng masjid suwene 40 dina. Niku tenan. Kenapa? Sekeras apapun
nanti dilembutkan hatinya oleh Allah. Asal nggih setan gepenge gak usah melok. Nek setan gepenge melok ya pancet. Saiki mlebu masjid nggawa setan gepeng pun buyar. Kadang-kadang kula wingi rada ngeri Pak. Ya Allah. Ya napa? Wayahe khutbah lho dolanan gak sah niku khutbah ngapa suwate Jumate. Lah wong pesene khotib lho, pesene sakjroning khotib munggah lho wa idza suidal khotibu ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila imam sudah berdiri untuk berkhutbah, jangan sekali-kali kamu berbicara. Maka barang siapa yang berbicara faqad lagha, maka sungguh sia-sia Jumatannya. Nak wajibnya ya tetap gugur, Pak. Tetapi niki pahalanya sia-sia. Tapi sebagian ulama sing rada keras ya gak sah salat kon baleni salat zuhur. Ngoten. Wa man lagha fala jum'atan lah niki yang menjadi dalil. Barang siapa yang sia-sia Jumatannya fala jum'atan lah, maka tidak sah Jumatnya. Dan itu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan tengene riwayat hadis itu barang siapa yang main kerikil fala jum'atalah, maka tidak sah Jumatannya. Dolanan kerikil mawon lho, Pak. Ala apa meneh nak dolanan HP. Astagfirullahaladzim. Sakniki umum lho, Pak. Khutbah ning ndukur kene dolanan HP, balesi WA, astagfirullah. Gak sah Jumat ini. Walaupun enten sing menyampaikan bukan masuk tergantung tetap sah sholat Jumat, tetapi gak boleh ganjaran. Itu pendapat yang paling ringan. Pendapat yang berat ya fala Jumatallah, gak sah Jumatane. Oh, ini pernah ngelilik kula lilik masyaallah. Ya ketok lho ning arep ngono. Lho wis takbir lho Pak, takbir. Ya selama khutbah niku nggawa iPad gedhi ditekek ning arepe ngono. Ngene. Ya gak pedhot sampai wis takbir Allahu Akbar iki lho. Niki sing ngetik-ngetik niku. Allahu Akbar iku sing ngetik-ngetik. Begitu wis katene maca surat lagi ngadeg takbir Allahu Akbar. Lah niki ya iPad-e sik ditaruh ning ngarepe ngene ya. Astagfirullah, setan gepeng. Oh, iPad-e larang ya. Oh iya bener. Makanya kudu didelok, dilas. Apple nggih. Makane niku. Saniki yo HP lo kalah, mengalahkan bojone. Bojone enggak tahu dilus-lus. Sing dilus-lus ya HP ajur. Makanya hati-hati nggih. Niki nggih kula damel ngrekam tok. Kula nang nyemplung masjid HP tak tinggal. Wis. Ben apa, Pak? Oleh rahmate Gusti Allah. Mlebu masjid ini kan dongane Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Makanya nak pengen oleh rahmatnya Allah itu dimasuk masjid. Pengen oleh rahmatnya Allah piye? Duduk di dalam majelis taklim. Termasuk seperti pagi hari ini kita duduk.
termasuk ngrungokne khutbah. Makane nek ngrungokne ngaji, ngrungokne khutbah, setan gepenge aja dibuka. Nggih. Iki lek pengen oleh rahmat Allah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Iki. Wa yaqra'unal Qur'ana wa tadarasunahu illa hafathumul malaikah wa nazalat humus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmat wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum duduk di dalam satu majlis kemudian dibacakan yatluna alaihi ayatihi wa yatadarasunahu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan dia mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya Allah. Tidaklah orang berkumpul seperti ini kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat humus sakinah, Allah menurunkan kepadanya sakinah. Makanya sampai ngantuk. Wingi kan di dalam ayat kemarin fa'anzalahumus sakinah, Allah turunkan ketenangan, amanatan nu'asan. Kalau ayat yang kemarin ketenangan terus ngantuk. Tapi wingi sampai nih ngantuk ning gone majelis taklim iku dari setan. Makanya duduk kuwi maksudnya. Artinya kalau orang duduk dalam majelis taklim itu diberi ketenangan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencucuri rahmatnya. Makanya Pak, orang sekeras apapun asal mau duduk di dalam majelis taklim terus iku suwe-suwe hatinya diberi kelembutan oleh Allah. Arek-arek sing tambeng, makanya biasanya Pak, arek sing kelakuane tambeng niku Pak, dijak lungguh ning ngene majelis taklim ngene iki angel. Temen niku wong tambeng, atine atos. Dikon ngaji kok wangel. Lah niku tandane Pak, atine atas. Makanya caranya Pak untuk melunakkan hatinya, kita rayu mereka. Ayo lungguh-lungguh. Ono ngaji Rebo esuk, ngaji Kemis esuk. Dirayu, cok khawatir ono ngombene, ya ngono ta. Enek roti ini barang ini iki. Ya. Ngono, enek sotone kadang-kadang kiri ngono. Niku ngoten, nggih. Nah, di dalam majelis-majelis semacam itulah rahmatnya Allah itu dicucurkan oleh Allah. Dan tidak hanya itu, wa hafadhumul malaikah, malaikat pun ikut duduk di dalam majelis. Wa hafadhumul malaikah, bahkan yang lebih hebat lagi, wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut orang yang duduk di dalam majelis itu di hadapan majelisnya para malaikat. Disebut Pak nama kita di hadapan Allah. Bahkan di akhir majelis ketika ditutup dengan doa penutup majelis, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Bahkan malaikat memberi pengumuman, kumu maghfurul lakum qad budilat kumus sayyiatul hasanah, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah menghapus catatan burukmu diganti dengan catatan kebaikan. Lho kowe enak Pak. Makanya nak wong sekeras apapun Pak, kalau mau 40 hari Pak di masjid, dia akan dapat rahmatnya Allah. 40 hari duduk di dalam majelis taklim, dia dapat rahmatnya Allah. Kenapa kok 40 hari? Karena dalam hadis begitu, barang siapa yang menjaga sholatnya secara berjamaah 40 hari, maka diberi 2 jaminan. Yang pertama bebas dari munafik, yang kedua dibebaskan dari api neraka.
Makanya walamma tamma miqatuhu arba'ina lailan, makanya Nabiullah Musa alaihissalam pun ketika di Gunung Tursina itu menyelesaikan durasinya bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Ya itu memang spesifik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun itu kalau pengen dapat rahmatnya Allah. Kalau punya dapat rahmatnya Allah, hati kamu akan bisa lemah lembut. Ya, itu. Wa qala ta'ala walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai engkau Muhammad, jika kamu kasar di dalam tutur kata, keras di dalam hati, lang faddu, tentu mereka umatmu lari min haulik, dari sekitar kamu. Lho niki Pak, Gusti Allah saja pesan kepada Nabi, nak kon ngomongmu kasar, nak kon iku atimu kasar, niku bakal wong iku mlayu saka awakmu. Lah niki makanya kita jangan sampai berbicara kasar. Nggih. Tegas boleh, tapi ojo kasar. Hati-hati nggih. Kadang-kadang awak dhewe ngamuk kebun binatangnya metu kabeh. Kebun binatang metu kabeh. Ojo dibiasani ngoten nggih. Ngomong kasar. Niki bahaya. Dimpet, direm. Nah, jadi nek ngamuk wingi pun dijelasno waktu ngaji hadis. Nah, ngamuk diken napa? Wudu nggih, nek ngamuk kan wudu. Soale ngamuk niku dari amarah itu dari api iku napa padam dengan air. Makane nek ngamuk wudu. Terus nek ora wudu, nek instan ketika ngamuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam hati nggih. Engko nak buanter sing ngamuk karo sampean. Ini sebetulnya setan berarti aku ya. Tambah ngamuk nggih. Niki hadis niki sebenarnya perintah kepada yang ngamuk, ora sing diamuk. Sing ngamuk niku diperintahno kon maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok sik ngamuk wudu. Kok sik ngamuk niku kon lungguh. Kok sik ngamuk dikon gletah. Niku ngoten. Yeah. Itu carane. Makanya Nabi disampaikan seperti itu, jangan sampai kamu kasar di dalam tutur kata. Niki lho Pak Bu. Niki sing rada angel niki. Ya Allah. Kadang-kadang wong wedok niku kasar karo wong lanang. Kadang lho ya, tapi nang kali judan gak ono niki. Ora ono belas. Ono iki ning kono lho, waduh ono. Iku ngoten. Kadang ya ngono wong lanang iku wasar ning gone wong wedok. Jarene kasar-kasare parut lho. Nek ra enek parut ya gak iso marut klopo jarene ngono. Ora ngoten nggih. Kita latih untuk tutur kata yang halus. Makane kula tekankan monggo Pak. Wong Jawa niku bagus nggih. Ndamel basa, enten basa Moko, enten basa Madya, enten basa Krama. Di rumah coba Pak, dilatih gawe basa Krama. Nak ngamuk gawe krama inggil. Gak iso ngamuk kok gawe krama inggil. Panjenengan menika wae. Gak sida lucu kali ngono. Kali ngoten nggih. Berlatihlah istri itu basa kepada suami. Suami ngajari basa sama istri kan ngoten. Nanti kalau suami istri kulino basa, anak-anak itu juga akan ngikuti, Pak. Nah ini cuma bocah sakniki Masya Allah Pak. Gak iso krama inggil iku lho gak iso.
Ya Allah, saya khawatir hilang nanti lama-lama. Padahal ini luar biasa, Pak. Di dalam bahasa Arab pun juga begitu. Ada kromo inggil sebetulnya. Hampir semua bahasa itu punya tata bahasa, memiliki budi bahasa. Cuma sayang ya, budi bahasa kita itu mulai lenyap ditelan oleh modernisasi. Nah, ini makanya monggo walaupun tafaldzan qalidul qalb lang faddu min hauli. Niki Pak. Kemudian yang berikutnya keras hati juga begitu Pak. Kalau keras hati kita Pak, mungkin kadang Pak nyun sewu lambene ngomong alus tapi artine nyenyek niku jenenge atine kasar. Makanya loro-loro nih Pak. Lambene ya sing halus, atine ya sing halus. Kunci hati halus itu kalau hati itu ada kasih sayang. Wong iku nak mboten welas karo wong liya, Pak. Atine atos, atine kasar. Menungso niku, Pak, seringkali, Pak. Nggih, nak wong atine kasar itu memancarkan energi negatif. Masih meneng tapi hatinya watos Pak. Wong niku berada di dekatnya pun kerasa. Oh iki gak enak iki wong kan ngoten. Makane hati kita tata senantiasa memancarkan energi positif. Maka senantiasa sangka baiklah kepada orang lain. Iku ngoten. Pun walau kunta sayyi'ul kalami qasil qalbi alaihim lam faddu anka wa taraku walakin Allah jama'ahum alaika wal an janibaka lahum ta'lifan liqulubihim kama qala Abdullah bin Amru. Ini ara sifatu Rasulullah SAW fil kitabil mutaqaddimati innahu laisa bi fadlin. Niki disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku melihat sifat Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Ibnu Umar membaca kitab-kitab terdahulu, mungkin Taurat atau Injil. Sifatnya Nabi, apa sifatnya? Innahu laisa bifadhin. Ya, Nabi itu tidak pernah keras. Wala ghalidin, dan beliau juga tidak kasar. Ya. Jadi Nabi itu tidak keras, fadhlan ghalidhal qalbi, tidak keras di dalam bicara, tidak keras hatinya. Wala sahhabun fil aswaqi, dan Nabi tidak pernah teriak-teriak di pasar. Ya. Wala yajri bisayyi'ati sayyi'ata. Ini sifatnya Nabi Pak. Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Bahkan Nabi itu memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang berbuat salah kepadanya. Itu sifatnya Nabi, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Nabi membalas keburukan dengan kebaikan dengan cara memaafkan dan berlapang dada. Makanya awake dhewe ngoten Pak, nak ngaku umat Kanjeng Nabi, nak disengeni wong, diilok-ilokne wong, aja mbales. Wingi pun dijawabne to, nak pengen oleh istana di surga itu disuruh akrim man dzalamak, disuruh memuliakan orang yang menzalimi disuruh loman ning gone wong sing medhit marang disuruh lemah lembut kepada orang yang kasar kepadamu. Nah ngoten lho Pak. Angel.
Nggih, mergane swarga niku larang. Hadiah swarga nak gampang jadi kipas angin hadiah ngoten. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni bi madaratin nasi kama amaroni bi iqamatil faraidi. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku kata Nabi supaya berlemah lembut kepada manusia sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku kanjeng Nabi untuk menegakkan fardu. Jadi Nabi itu diperintah oleh Allah untuk senantiasa berlemah lembut kepada manusia. Makanya monggo Pak, nggih, sing kulino ngamuan, tensine diturunne, sing kulino ngomong kasar didukne, apa meneh wis kulino Surabayaan niki Pak. Niki kebiasaan yang kurang baik nih. Wah, itu budayaku. Ya budaya, cuma nek sing ora apik ya kudu dihindari, ya, itu begitu. Pun, maka dari itu fa'fu anhum. Nah ini Pak sifatnya Nabi, maafkanlah atas kesalahan mereka. Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Tidak hanya itu, wastaghfir lahum dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Enggak hanya maafkan, tapi kita mohonkan maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan dia ya Allah karena dia belum tahu. Dulu Nabi ketika ke Taif dilempari batu, dilempari tai unta, macam-macam disakiti, tapi justru Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada mereka. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau siksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha kuasa. In maha kuasa lagi maha bijaksana. Niku ngoten. Jadi mendoakan, wis dilempari batu, dihina, diludahi, tapi justru didoakan kebaikan, bahkan dijaluk nih sepuro kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu juga sama, mereka berdoa Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kepada umatku. Di dalam riwayat ayat Allahumma ghfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun, mereka belum tahu. Niku ngoten. Terus meleh napa? Niki sifatnya Nabi Pak, dan sifat orang beriman harus seperti ini. Lemah lembut, kemudian toleran, artinya memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita dan kita mohonkan maaf. Kemudian berikutnya wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka para sahabat. Jadi ayat ini diimplementasikan bisa dengan antara orang Islam dengan orang kafir, tapi kalau untuk bermusyawarah itu hanya kepada orang beriman. Dari awal kepada orang beriman otomatis mulai awal, kepada orang kafir pun kita harus kata-kata kita juga tidak kata-kata yang kasar. Apalagi pada orang beriman. Nabiullah Musa disuruh datang ke Fir'aun saja disuruh tutur kata yang lemah lembut, padahal wis kafir bajingan bisa, tapi disuruh tutur kata yang lemah lembut. Walidzalika kana ini wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah atas segala urusan kamu. Walidzalika kana Rasulullah SAW yusyawiru ashabihi fil amri idza hadasa tadyiban liqulubihim liyakuna ansyatalahum fima yaf'alu kama syawarahum yauma badrin fil zihabi ila iri faqalu ya Rasulullah law ista'radha bina aradha bahri laqata'na ma'aka walau sarat bina ila barkil ghimati lasarrona ma'aka.
Wa naqul laka kama qala qaumu Musa li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun walakin naqulu idhab fa nahnu ma'aka wa baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika muqatilun. Ini Pak. Jadi Nabi, Masya Allah Pak, ini Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Tapi Nabi ini adalah perintah kepada Nabi supaya bermusyawarah. Ingin boleh sampai ini sebagian itu. Jadi Nabi ini nak gelem mutusno des ya langsung loh. Nabi itu adalah wa ma yantiqu anil hawa, tidak ada yang keluar dari Nabi itu dari hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari Nabi itu wahyu. Meskipun demikian Nabi diperintah untuk musyawarah. Allah sendiri Pak ketika menciptakan manusia itu bermusyawarah dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia khalifah di permukaan bumi. Malaikat, loh ya Allah, usul ya Allah, kan qala kan gitu. Malaikat usulnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat lapor nggih Gusti Allah, samnya usul Gusti Allah. Jenengan kok ndadekne menungso niku jadi khalifah di permukaan bumi, padahal menungso niku kelakuane ya senantiasa mereka menumpahkan darah. Mereka melihat pada diri manusia ada unsur-unsur yang merusak. Ini Pak. Jadi malaikat melihat, kenapa engkau menciptakan menjadikan manusia sebagai khalifah padahal mereka senantiasa menumpahkan darah. Maka Allah menyampaikan ini a'lamu ma la ta'lamun, aku ngerti apa yang kamu tidak ngerti, aku maha tahu. Walaupun ujung-ujungnya itu yang terjadi ya Allah memutuskan atas kehendaknya, tetapi Allah seolah-olah bermusyawarah dengan malaikat. Makanya kita gitu Pak di rumah, walaupun kita sudah punya konsep yang matang untuk melakukan sesuatu, maka bermusyawarahlah dengan ahli keluarga. Ojo mregodel. Bojoku ya, pamane ngono. Secara pendidikan ya lebih rendah, secara gak perlu njaluk usulan, gak bener. Makanya perlu kita harus musyawarah. Ini levelnya Nabi dibandingkan sahabat Pak, jauh di hadapan Allah. Tetapi Nabi juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Seperti ketika Nabi ini mau maju di perang Badar, ini Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Gimana? Kita berangkat menghadapi mereka orang-orang kafir, kafilahnya Abu Sufyan. Padahal pada waktu itu tidak siap untuk perang, hanya mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Ternyata mereka sudah membawa senjata lengkap. Begitu keadaan begitu, Nabi bermusyawarah pada sahabat, ya Allah, dihadapi apa gak? Langsung sahabat matur, ya Rasulullah, apabila engkau perintahkan kepada kami untuk mengarungi lautan, pasti kami akan karungi lautan itu bersamamu. Kalau engkau memerintahkan aku untuk kami ya, kalau engkau memerintahkan kami untuk pergi ke ujung dunia, kata mereka, pasti aku akan menyertaimu ya Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh umatnya Nabi Musa kepada Musa,
Apa yang dikatakan? Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhan kamu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tak duduk-duduk di sini saja. Kami tidak akan mengatakan begitu ya Rasulullah. Tetapi aku mengatakan, idhab, pergilah engkau wahai Muhammad, fanahnu maka, dan kami senantiasa menyertaimu. Kami akan berada di hadapanmu, di posisi depanmu. Kami ada di samping kanan samping kirimu, dan kami siap maju menghadapi orang kafir. Nah ini Pak, niku sahabat nak dijalui usulan langsung tegas ngono Pak. Wis, kami tidak akan mundur ya Rasulullah. Ini contoh Nabi bermusyawarah. Dan banyak lagi cerita nanti di belakang terkait bagaimana Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam setiap urusannya. Ketika di Uhud, Nabi juga musyawarah sebelum berangkat, bahkan menempatkan pasukannya di sayap kiri, sayap kanan, di atas, bahkan memberi pesan dan sebagainya. Semua bermusyawarah dengan para sahabat. Demikian juga ketika di Hunain, Nabi juga bermusyawarah. Demikian juga Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi pun juga bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah ini menjawab yang kemarin disampaikan Pak Eri. Ini Jabariyah apa Qadariyah? Makanya ini kalau pakai dalil ini, musyawarah ini sesuai dengan Qadariyah. Kalau ayat yang kemarin takdir wis to, nek wong iku rong takdire mati, ya gak bakal mati. Masih ning medan perang kaya apa ya gak bakal mati. Bahkan nek wis takdire mati, mereka pasti akan nekat menuju tempat kematiannya. Lah ini kan jangan sampai dua ayat justru dibenturkan. Iku jenenge wong kafir ngoten niku. Ulahnya membenturkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada penggunaannya sendiri-sendiri sesuai waktu dan tempatnya. Ketika kejadian belum terjadi, kita atur strategi sebaik mungkin. Karena nggak ada yang tahu tentang kejadian yang akan datang kecuali Allah. Atur. Wah, numpak mobil, wah, nobrok jebret, ngono, mari ngono. Nah, takdir iki lah. Nobrok wong kok takdir gundomu. Ya awakmu kurang ngati. Makanya ini kita gunakan. Kalau kita sudah hati-hati, kita sudah mengikuti, lah kok ijek kedadian. Lah itulah takdir dari implementasinya, cara menggunakannya jangan dibalik. Buyar nak dibalik. Makanya Nabi sendiri memberi contoh sunnahnya Nabi untuk menghadapi apa saja, bahkan diatur strateginya yang bagus. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan padahal kalau Nabi mau putuskan jebret bisa. Loh, Nabi itu semuanya dari wahyunya Allah. Dan ajib, kemarin sudah saya sampaikan ketika memutuskan tentang tawanan perang Badar, sebetulnya Allah berkenan dengan usulannya Umar. Artinya Nabi mungkin juga sudah dikasih tahu oleh Allah, tetapi diputus usulannya Abu Bakar. Ternyata Allah ridho dengan musyawarah. Makanya jadi kita di dalam setiap urusan apa saja, ikhtiar zahir kita nah kan setelah itu berserah diri kepada Allah. Nah wis ikhtiar zahir kok cek tetep, ya wis itu jenenge takdir dari Allah. Dan jangan menyalahkan asbab. Ya, jangan menyalahkan sebab. Oh iku mau nak upama gawe masker terus ngono ya gak kena ngono. Makanya ini tidak boleh kita menyalahkan asbab, tapi kita yakin bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa ya berusaha sebaik mungkin, dan kita serahkan diri kita nanti di ayat berikutnya. Makanya
Ini apa namanya? Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah diputus jebret dalam keputusan musyawarah, serahkan diri kita kepada Allah. Sudah diatur strateginya yang bagus, serah diri kepada Allah. Wujud serah diri itu apa, Pak? Berdoa. Makanya kita itu keluar rumah itu diajari doa. Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Metu ka omah, doa itu tanda kita menyerahkan diri kepada Allah. Numpake ya hati-hati, ora digaspol. Gaspol. Aku ngono paling lho mung kecepatan 100 jarene. Mung 100. Nak menggok jarene. Nak lurus ya 200 jarene. Oh ngawur. Iku jenenge ngawur ya. Makanya ya kita bismillahirrahmanirrahim, ya jalane hati begitu, Pak. Jadi dua-duanya itu jangan dipisah-pisahkan, jangan dibenturkan. Makanya fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakal tuh aku berserah diri Allah kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dari Allah. Tidak ada kuasa untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan atau malapetaka di dunia kecuali atas pertolongan Allah. Gak iso slamet nak ra dislametje karo Gusti Allah. Zahirnya nanti kita berjalan dengan hati-hati, batinnya serah diri sama Allah dengan berdoa kepada Allah. Ngoten nggih, makanya aja pedhot-pedhot untuk berzikir kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Nak kita senantiasa di dalam setiap urusan menyerahkan diri kepada Allah, orang ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Pun mboten mawon, ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Itu dilanglet ta? Karek nglakoni mawon. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.